Halo semua, kembali lagi bersama saya Angga, tutor ekonomi di Ayo Belajar. Nah, di live classes kali ini, kalau sebelumnya kita telah membahas mengenai APBN, nah sekarang kita akan berbicara dengan yang hampir mirip, tapi skupnya lebih kecil, yaitu APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oh ya, ini mata pelajaran untuk kelas 11 ya. Nah, pernah nggak sih sobat belajar sekalian berpikir kira-kira apa sih bedanya tugas atau presiden dan juga gubernur dalam mengurusi ekonomi? Maksudnya kan seberapa bedanya sih skupnya? Kayak presiden tuh ngurusin apa aja sih, kalau gubernur tuh ngurusin apa aja sih? Terus juga tentu saja sih beda, karena presiden kan ngurus negara dan gubernur tuh ngurus daerah. Nah, tapi ada nggak sih perbedaan wewenangnya? Bagaimana perbedaan aturan-aturannya dalam mengurus ekonomi, dan juga seberapa pusingnya sih jadi gubernur dalam mengurus ekonomi daerah? Karena kan kita pasti sering lihat nih gubernur mengajukan anggaran, terus tiba-tiba kalau misalnya di masa-masa tidak terduga seperti ini, gimana ya kira-kira anggaran-anggarannya, pusingnya jadi gubernur? Nah, di kesempatan kali ini, di live classes hari ini, kita akan membahas mengenai APBD, atau ya kita akan bicara tentang bagaimana sih daerah-daerah yang berada di bawah kepengurusan atau pemimpinan gubernur-gubernur di Indonesia ini dalam mengatur perekonomiannya. Nah, karena tidak perlu berpanjang lebar lagi, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih dalam mengenai APBD, kita akan belajar dari basicnya dulu, yaitu pengertiannya. Nah, sobat belajar, masih ada yang ingat gak pengertian APBN? Ya, APBN itu kan adalah daftar atau list pendapatan dan anggaran pemerintah yang dikeluarkan atau yang terdapat dalam suatu periode 1 tahun. Nah, mirip dengan APBN, APBD itu adalah daftar yang memuat rincian pendapatan dan anggaran belanja negara. Belanja, tapi skupnya lebih kecil kalau ini daerah. Nah, jadi APBD itu seperti ya kita bisa bilang APBN mini lah, APBN untuk urusan daerah. Nah, kurun waktunya gimana? Kurun waktunya juga sama, hanya 1 tahun. Nah, jadi kalau secara pengertian, APBD itu adalah daftar rincian sumber-sumber pendapatan dan juga jenis-jenis pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu daerah yang di bawah kepemimpinan bisa gubernur, bisa wali kota, bisa bupati dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, APBD ini kalau di APBN kan dibahasnya di rapat MPR DPR ya, pokoknya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, disusun oleh kementerian, lembaga, lalu diajukan presiden, disahkan, dibahas oleh MPR DPR. Nah, kalau APBD APBD itu mirip-mirip, diajukan oleh dinas provinsi, atau mungkin kalau skupnya kabupaten dan kota, dinas kabupaten dan kota, dan diajukan oleh gubernur ke DPRD. Nah, habis itu setelah DPRD selesai, baru disetujui dan barulah akan akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, alurnya ini dibahas dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, di situ dijelaskan bahwa APBD itu alurnya dari dulu diajukan oleh gubernur dulu, atau mungkin wali kota, bupati, disahkan oleh DPRD, dan lalu berujung dalam bentuk peraturan daerah. Nah, tujuan APBD apa sih? Apa sih bedanya APBD dan APBN? Memang sih secara skupnya beda, tapi secara tujuan beda atau sama nggak sih? Sama nggak? Itu yang menjadi pertanyaan kan? Nah, tujuan dari APBD itu adalah yang pertama sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Sama halnya dengan APBN yang merupakan pedoman anggaran dasar, pedoman pendapatan dan anggaran belanja negara. Nah, daerah juga perlu ada namanya pedoman. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kenapa sih suatu daerah itu perlu ada namanya APBD? Kenapa nggak APBN aja cukup? Nah, karena ini adalah suatu dampak atau efek dari desentralisasi atau otonomi daerah yang muncul setelah masa reformasi. Nah, sedikit flashback, jadi setelah masa reformasi ada namanya desentralisasi daerah, atau juga yang dimana itu memberikan hak-hak otonomi daerah. Nah, hak-hak ini selain hak
salah satunya ada hak-hak yang berkaitan dengan kepengurusan anggaran belanja daerah. Nah, jadi kalau sejak masa desentralisasi, setiap kepala daerah itu berhak mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri. Tidak selalu harus berkaitan atau harus nurut kepada APBN atau kepada pemerintah pusat. Yang penting adalah APBD-nya itu disahkan atau disetujui oleh DPRD dan juga pemerintah pusat. Selama itu berarti ya daerah memiliki keleluasan sendiri untuk mengatur anggaran belanja dan pendapatannya. Nah, oleh karena itu APBD itu adalah suatu bentuk dari yang namanya hak otonom atau hak bisa untuk mengurus dirinya sendiri. Itu dari APBD. Nah, oleh karena itu APBD ini karena setiap daerah sekarang sudah mempunyai keleluasan dan ya kebebasan tersendiri dalam mengatur kegiatan, kebijakan dan lain-lain. Tentu harus ada pedoman nih yang mengatur atau yang menjadi rujukan untuk setiap pendapatan dan belanja daerah yang terjadi dalam satu kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu APBD ini menjadi pedoman. Itu kalau misalkan nggak ada di APBD, kemungkinan besar itu ada penyelewengan dan lain-lain. Nah, kedua itu membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal. Kenapa berkaitan dengan kebijakan fiskal? Karena kan kita tahu nih salah satu unsur fiskal itu adalah pajak. Nah, pajak sendiri itu ada bagian dari pendapatan daerah, pajak daerah yang ada dalam APBD. Jadi, ketika pemerintah daerah menetapkan pajak sekian persen atau pendapatan pajak sekian, itu berarti secara tidak langsung pemerintah telah merancang kebijakan fiskal yang akan dilakukan 1 tahun ke depan. Contohnya, dalam rancangan APBD untuk tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta misalkan menganggarkan bahwa pendapatan pajak daerah akan sebesar 10 miliar rupiah misalkan. Nah, tentu saja angka 10 miliar itu tidak berasal dari langit. Tentu ada perhitungan-perhitungannya. Nah, perhitungan-perhitungannya itu yang akan turun menjadi kebijakan. Pemerintah daerah, Gubernur DKI Jakarta juga akan membuat kebijakan-kebijakan fiskal yang sehingga bisa mendorong target pajak daerah sebesar 10 miliar itu terpenuhi, kurang lebih seperti itu. Jadi, kebijakan fiskal itu tidak jauh dari namanya APBN atau APBD gitu. Kalau kebijakan fiskal nasional berarti APBN, kalau kebijakan fiskal daerah itu berarti APBD. Selain dari sisi pajak, sisi pengelolaan pemerintah juga mempengaruhi kebijakan fiskal. Kita tahu kan bahwa kebijakan fiskal itu selain pajak juga ada pengeluaran pemerintah, itu yang berkaitan dengan fiskal. Pengeluaran pemerintah juga ada di APBD. Jadi kalau misalkan pemerintah daerah menetapkan bahwa anggaran belanja daerah Jakarta misalkan naik 10%, maka bisa dibilang bahwa sudah ada nih kebijakan-kebijakan fiskal yang dapat mendorong target anggaran belanja naik 10% ini terpenuhi, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu nomor 3, menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa. Nah, ini juga penting karena APBD itu sebagai pedoman kan. Nah, di dalam pedoman APBD itu sudah jelas nih belanja itu keluarnya kemana aja, belanja pegawai berapa, belanja barang dan jasa berapa, belanja modal berapa, untuk dinas pendidikan berapa, untuk dinas lingkungan hidup berapa, untuk dinas transportasi berapa, itu sudah ditetapkan dalam APBD. Nah, dan penetapan itu, pengalokasian itu merupakan bentuk dari keadilan dan efisiensi. Ya, maksudnya buat apa dialokasikan kalau tidak efisiensi? Di APBD semua bentuk alokasinya, anggaran-anggaran untuk proyek tertentu atau kegiatan tertentu, itu sudah dihitung efisiensinya. Yang paling efisien yang akan mendapatkan anggaran yang paling sesuai atau paling besar. Nah, itu juga bentuk dari keadilan. Keadilan di sini adalah bahwa APBD itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih seperti itu. Nomor 4 itu menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Nah, kita tahu kan, meskipun tidak sebesar negara atau APBN, APBD juga terdiri dari beberapa pos-pos pengeluaran. Nah, dari sisi pengeluaran tentu ada kan yang, ini kayaknya penting-penting banget deh. Ini kayaknya nggak terlalu penting deh. Ini mah biasa-biasa aja. Pasti ada dong hal-hal yang urgent, yang priority, high priority, atau ada yang less priority atau mungkin yang tidak urgent.
Nah, pemerintah daerah itu telah membuatnya atau telah menyusun prioritasnya dalam APBD. Biasanya yang prioritasnya besar atau prioritasnya utama itu akan mendapatkan anggaran yang paling besar atau anggaran yang paling sesuai dengan pengajuannya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan anggaran hal-hal yang bukan menjadi prioritas, biasanya itu tidak akan menjadi pos yang besar atau pos pengeluaran yang besar atau pos yang diutamakan dalam APBD. Nah, yang terakhir itu meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPRD. Nah, APBD kita tahulah bahwa rumit banget ngurusin negara, ngurusin daerah juga rumit gitu. Nah, tetapi karena pemerintah itu bekerja untuk rakyat dan dipilih oleh rakyat, ya kan, gubernur, bupati, wali kota itu kan dipilih oleh rakyat ya. Nah, perlu adanya transparansi kepada mereka-mereka yang berkepentingan. Nah, karena itu perlu ada transparansi. Nah, bentuk transparansi ini adalah si APBD ini. APBD kan terdiri dari pendapatannya dari mana aja, pengeluaran dari mana aja. Dan dengan adanya APBD itu salah satu bentuk transparansi. Apabila ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan APBD ataupun tidak dicatat dalam APBD, itu bisa diartikan bahwa adanya penyelewengan dana negara atau dana daerah. Nah, ini yang menjadi bentuk dari transparansi itu. Kalau tidak ada di APBD, ya berarti itu suatu hal atau hal yang di luar yang diizinkan dari DPRD. Karena kan DPRD mengizinkan, DPRD sebagai wakil rakyat, kira lebih seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsi APBD, mirip dengan fungsi APBN. Kurang lebih ada 6 fungsi APBD. Yang pertama itu fungsi otorisasi. Betul. APBD itu yang memberikan wewenang untuk mengalokasikan sumber daya. Seperti yang sudah bilang bahwa di APBD kan banyak nih pos-posnya. Nah, sudah dialokasikan. Nah, APBD itu menjadi otoritas gitu. Yang istilahnya itu jadi paduan hukumnya gitu. Kalau misalkan ada di luar APBD, berarti itu bilang melanggar hukum. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua itu fungsi perencanaan. Nah, karena APBD sifatnya disusun di tahun sebelumnya. Nah, gini. APBD tahun 2021 APBD tahun 2021 itu dibuat di tahun 2020. Karena hal itu APBD perencanaannya itu bersifat ke depan, maka itu adalah salah satu dari fungsi perencanaan. Pemerintah daerah itu sudah merencanakan, oke, pos ini segini, pos A segini, pos B segini, pos C segini. Nah, pedoman perencanaan ini ya, APBD ini yang menjadi acuannya. Karena pemerintah daerah dalam APBD, pemerintah daerah telah mengeluarkan rencana-rencananya gitu. Lalu ada fungsi pengawasan. Itu APBD ini menjadi yang mengawasi. Bukan berarti APBD yang ngeliatin, bukan, tapi APBD ini menjadi acuan di mana orang bisa mengawasi pemerintah daerah dengan menggunakan APBD ini sebagai acuannya. Kita bisa lihat nih, tiba-tiba gubernur, loh kok anggaran bikin jalannya kan lebih tinggi 5% ya daripada APBD. Kenapa? Ada penjelasannya, harus ada penjelasannya. Nah, itu bentuk dari pengawasan. Ya, lalu ada fungsi stabilisasi. Nah, seperti halnya APBN, seperti halnya dalam negara, daerah juga menghitung PDB-nya ya, menghitung perekonomiannya. Apakah ekonomi daerah ini maju atau enggak, berkembang atau enggak. Nah, fungsi stabilisasi APBD ini memiliki peran stabilisator. Maksudnya apa? Jikalau perekonomian daerah itu terlalu lambat, pemerintah bisa melalui APBD meningkatkan anggaran belanjanya. Atau pemerintah ingin meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah bisa melalui APBD menurunkan tingkat pajak atau menurunkan ekspektasi pendapatan pajak di tahun berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada fungsi distribusi. Nah, APBD itu digunakan untuk mendistribusikan anggaran negara, anggaran daerah kepada masyarakatnya. Gitu. Misalkan secara tidak langsung
dalam APBD itu berarti pemerintah daerah mendistribusikan uang-uang daerah itu kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung, pemerintah daerah menganggarkan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, itu kan bentuknya langsung. Tapi ada juga bentuk yang tidak langsung. Misalkan pemerintah daerah membuat infrastruktur jalan yang akan digunakan oleh masyarakat. Nah, meskipun bukan bentuknya uang atau bentuknya real, tapi infrastruktur itu nanti akan digunakan oleh masyarakat. Nah, sehingga uang-uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ujung-ujungnya untuk masyarakat juga. Itu adalah fungsi distribusi. Nah, yang terakhir adalah fungsi alokasi. Di APBD itu yang pos-pos yang telah dialokasikan atau pos-pos dalam APBD itu adalah pos-pos yang sudah didesain sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, dihitung sedemikian rupa agar bisa efisien dalam pengalokasiannya. Seperti hal yang telah saya sebutkan sebelumnya, efisien di sini berarti hal-hal yang lebih efisien atau lebih urgent itu akan diprioritaskan anggarannya. Sedangkan hal-hal yang less urgent atau yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat atau pendapatan kemakmuran masyarakat biasanya akan dikurangkan nilainya. Jadi sama hanya kayak APBD, fungsi APBD juga ada 6. Kalau tadi tujuan APBD itu ada 5, kalau fungsinya ada 6 ya. Nah, kalau tadi kita telah kalau tadi kita berbicara tentang fungsi dan tujuan, kan kita akan berbicara tentang strukturnya. Bagaimana sih struktur APBD itu? Nah, secara kategori itu sama kayak APBN. Itu ada pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Nah, kalau dari sisi pendapatan itu ada 2. Ada pendapatan asli daerah dan ada dana perimbangan. Apa sih Kak dana perimbangan? Apa sih pendapatan asli daerah? Kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, kalau dari sisi pengeluaran, ada belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal. Sama kayak APBN. Dan untuk dari sisi pembiayaan itu ada 2 juga, pembiayaan dalam negeri ataupun pembiayaan luar negeri. Maksudnya apa Kak? Emang bisa daerah meminjam dari luar negeri? Bisa aja, asalkan tetap mengikuti birokrasi yang birokrasi yang ada di Indonesia. Kita akan bahas satu-satu ya dari pendapatan dan pengeluaran. Nah, kalau dari pendapatan asli daerah itu ada 3. Pertama itu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Nah, apa sih bedanya pajak dan retribusi? Perbedaannya, pajak adalah hal yang paling mencolok adalah pertama, kalau pajak itu dampaknya atau benefitnya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Misalkan masyarakat bayar, dia nggak mendapatkan returnnya secara langsung, tapi secara tidak langsung. Contohnya apa? Masyarakat bayar pajak, misalkan masyarakat bayar pajak untuk pembangunan jalan tol atau pembangunan bendungan. Nah, itu kan secara tidak langsung gitu. Ya kan? Dampaknya baru akan terasa beberapa tahun kemudian atau returnnya. Sedangkan kalau retribusi itu dampaknya dirasakan langsung secara privat atau individu. Contohnya apa? Bayar parkir. Ya, pendapatan daerah salah satunya adalah bayar dari pendapatan parkir. Ada persentase dari biaya parkir yang diterima oleh pemerintah daerah. Nah, ini juga termasuk sebagai retribusi. Jadi kalau retribusi kan benar kan, kita langsung merasakan dampaknya kita bayar parkir karena kita telah mendapatkan manfaat dari parkir. Nah, kalau pajak, kita bayar pajak untuk mendapatkan dampak atau benefit secara tidak langsung melalui pembangunan infrastruktur, program-program bantuan sosial, dan lain-lain. Itu bedanya pajak dan retribusi ya. Dan ternyata hasil pengelolaan kekayaan daerah. Nah, jadi di setiap daerah itu ada beberapa yang memiliki kekayaan alam. Misalkan mungkin di daerah Kalimantan dia memiliki kekayaan alam batu bara. Kalau di daerah Sumatera mungkin kelapa sawit. Nah, itu tuh apabila dia dikelola oleh pihak swasta, pemerintah daerah itu akan mendapatkan return atau mendapatkan porsi atau mendapatkan bagi hasil pengelolaan
kekayaan daerah. Nah, lalu ada dana perimbangan di dalam pendapatan daerah. Dana perimbangan itu apa sih? Itu dana yang sebenarnya berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah. Jadi, kalau sobat belajar ingat, di kolom APBN itu ada namanya dana alokasi khusus dan dana alokasi umum di dalam beban pengeluaran. Nah, dana alokasi ini akan disebarkan ke pemerintah daerah. Nah, apa sih bedanya dana alokasi khusus dan dana alokasi umum? Kalau dana alokasi umum, simpelnya adalah setiap daerah akan mendapatkan dana alokasi umum. Misalkan dari Sabang sampai Merauke itu dapat semua dana alokasi umum. Tapi kalau dana alokasi khusus itu hanya untuk daerah-daerah tertentu. Contohnya ada dana alokasi khusus pemerintah daerah istimewa. Nah, berarti yang mendapatkan itu hanya daerah DKI Jakarta, daerah istimewa Aceh, sama daerah istimewa Yogyakarta. Ada lagi mungkin dana alokasi khusus yang berkaitan dengan masyarakat daerah tertinggal. Mungkin daerah-daerah yang ada di kawasan timur Indonesia yang mendapatkan dana alokasi khusus terkait dengan daerah tertinggal. Nah, jadi harus ditanamkan ya, atau yang diingat-ingat ya sobat belajar, harus dipahami baik-baik mengenai dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, saya mengambil contoh salah satu bentuk APBD. Nah, ini APBD tahun 2018. Ini adalah totalnya, bukan ini berasal dari Kementerian Keuangan. Saya nggak cantumkan daerahnya. Nah, di pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Maksudnya lain-lain itu bisa dalam bentuk hibah dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau di APBD yang saya bilang, APBD kan dibuat di tahun sebelumnya ya. Misalkan APBD tahun 2021 dibuat di tahun 2020. Nah, biasanya pemerintah itu udah ada anggarannya berapa, dianggarkan, oke. Realisasinya berapa? Gitu. Realisasi adalah apa yang terjadi di sekarang gitu. Kalau anggarkan kan di tahun sebelumnya kita menganggarkan segini, kita targetkan misalkan angka 1 triliun ini. Nah, 1,94 triliun misalkan. Nah, ternyata realisasinya bisa 1,1 triliun, otomatis kan itu melebihi realisasi. Lebih seperti itu, melebihi anggaran, itu hal bagus. Untuk pendapatan, apabila melebihi anggaran itu adalah hal yang bagus. Tapi kalau misalkan pengeluaran melebihi anggaran, itu perlu dicek lagi penting atau tidaknya lebih anggaran itu. Nah, lalu ada dana perimbangan seperti yang saya bilang, dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil dari pajak dan bukan hasil pajak itu misalkan, jadi misalkan pajak yang diambil di daerah DKI Jakarta. Nah, ada nih kesepakatannya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa 40% buat pusat, 60% buat daerah. Bisa jadi seperti itu. Atau dana yang hasil bukan pajak itu misalkan dana hasil pengelolaan kelapa sawit di Sumatera. Nah, sebagian akan lari ke pemerintah Sumatera Selatan mungkin atau Riau, sebagian lagi akan lari ke pemerintah pusat, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau dari belanjanya? Ada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kalau belanja langsung itu yang berkaitan dengan secara langsung dianggarkan. Nah, tapi kalau belanja tidak langsung itu belanja yang tidak terduga atau tidak dianggarkan. Misalkan belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja subsidi. Misalkan tiba-tiba di tengah tahun ada kejadian COVID misalkan, kan kita nggak tahu nih 2019 kalau ada COVID. Makanya di 2020 biasanya ada belanja-belanja tidak terduga. Nah, itu akan masuk ke belanja tidak langsung. Nah, kalau belanja langsung itu belanjanya sudah dianggarkan. Ada belanja pegawai, belanja bunga, berarti membayar obligasi atau utang daerah. Ada belanja subsidi, yaitu memberikan subsidi ke masyarakat, memberikan hibah ke masyarakat atau ke pihak lain. Ada belanja bantuan sosial. Beda ya, subsidi dan belanja sosial. Kalau belanja sosial itu cara cuma-cuma atau memberikan kepada orang. Kalau belanja subsidi itu berarti mengurangi nilai dari yang harusnya. Misalkan pemerintah ada belanja subsidi vaksin, nah berarti kan itu disebutnya subsidi. Kalau misalkan pemerintah menganggarkan vaksin full, vaksin diberikan cuma-cuma ke masyarakat, itu berarti belanja sosial. Nah, ada pembiayaan. Ingat, pembiayaan itu ada dua, pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Kalau pembiayaan dalam negeri itu bisa melalui
bank atau mengeluarkan obligasi. Dan satu lagi, pembiayaan luar negeri itu bisa jadi utang proyek ataupun utang program, pembiayaan program, pembiayaan proyek. Kalau pembiayaan program berarti suatu daerah itu harus membuat program tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman. Kalau pinjaman proyek berarti pemerintah daerah mengizinkan suatu pihak swasta untuk melakukan proyek di dalam daerahnya. Nah, sudah sekian nih materinya. Ternyata APBD tidak terlalu sulit ya. Nah, Sobat Belajar sekarang harusnya udah bisa nih membedakan apa itu APBD dan APBN. Nah, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.